Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul konsep belajar dan teori belajar. Next. Berikut nama-nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Denny Febrianto, yang kedua ada Diki Setiawan, yang ketiga Irwan Budiawan, yang keempat Made Sri Amerta Yogi, dan yang kelima ada Rindang Purnama Indah. Next. Ya, yang pertama di sini ada definisi belajar dan pentingnya dalam pengembangan individu. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru melalui pengalaman atau instruksi. Ini membantu individu meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memperluas pandangan dunia. Pentingnya belajar terlihat dalam peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, pembentukan karakter, dan kesejahteraan emosional. Selain itu, belajar membantu individu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kesempatan sukses dalam karir, dan merangsang inovasi serta kreativitas. Dengan belajar, individu dapat tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi sepenuhnya, berkontribusi dalam masyarakat dengan kuat dan bermakna. Next. Ya, kemudian di sini ada langkah-langkah proses belajar. Yang pertama ada persepsi. Langkah pertama dalam belajar adalah persepsi, di mana individu menerima informasi atau stimulus dari lingkungan. Ini termasuk mengamati, mendengarkan, atau merasakan hal-hal baru yang menarik perhatian. Lalu yang kedua ada penyimpanan. Setelah informasi diterima, langkah berikutnya adalah menyimpannya dalam ingatan. Informasi ini disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada seberapa sering dan seberapa pentingnya informasi tersebut bagi individu. Yang ketiga ada pengolahan. Proses pengolahan informasi terjadi ketika individu mulai mengolah dan menganalisis informasi yang diterima. Ini melibatkan membandingkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, mencari pola atau hubungan, dan membuat kesimpulan. Next. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar kognitif. Belajar kognitif proses belajar yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan informasi. Contohnya, siswa memahami langkah-langkah melakukan servis dalam bola voli. Lalu yang kedua ada belajar afektif. Belajar afektif adalah belajar yang berkaitan dengan perubahan dalam sikap, nilai, atau emosi individu. Contoh dari belajar afektif ini mengembangkan empati terhadap orang lain, mengubah pandangan terhadap suatu atau memperkuat nilai-nilai moral. Yang ketiga ada belajar psikomotor. Belajar psikomotorik adalah belajar yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan motorik atau fisik. Contohnya misalnya siswa dapat mempraktikkan gerakan passing bawah. Next. Kemudian ada teori belajar. Teori belajar adalah kerangka konseptual atau pandangan sistematis yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perilaku baru melalui proses pembelajaran. Teori-teori ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, bagaimana informasi diproses oleh individu, dan bagaimana perilaku dapat diubah atau diperoleh. Next. Di sini ada macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori pembelajaran behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Lalu yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menekankan peran proses mental dalam pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran. Next. Lalu yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini menekankan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan terhadap orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Yang keempat ada teori belajar konstruktif. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Next. Yang kelima ada teori belajar kepribadian. Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor kepribadian individu mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi dengan lingkungan, dan merespon pengalaman belajar. Yang keenam ada teori belajar humanistik. Teori ini menekankan pada kebutuhan individu untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, pemenuhan potensi mereka, dan pengembangan secara pribadi. Next. Teori belajar yang ketujuh ada teori belajar kultural. Teori ini menekankan peran penting budaya dan konteks sosial dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan ada teori belajar neurokognitif.
Teori ini mengintegrasikan aspek neurologis dan kognitif dalam proses pembelajaran. Implementasi teori-teori belajar dalam pendidikan. Aplikasi teori pembelajaran berperan penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Contohnya, teori pembelajaran behavioristik digunakan dengan penguatan positif dan negatif, serta pembentukan kebiasaan positif dalam partisipasi siswa. Teori pembelajaran kognitif menginspirasi pendekatan berbasis masalah, di mana siswa memecahkan masalah dan memahami konsep olahraga. Untuk teori pembelajaran humanistik memberi otonomi pada siswa dalam pilihan aktivitas fisik, sambil memberikan hubungan emosional. Teori pembelajaran kultural mengakui keberagaman budaya siswa, sementara teori pembelajaran neurokognitif memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman konsep olahraga. Dengan menggabungkan teori-teori ini, guru menciptakan lingkungan inklusif yang memotivasi siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang aktivitas fisik dan olahraga. Next. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Kecepatan gak sih bacanya? Enggak, udah bagus. Singkat, padat, jelas. Udah lah ya. Recorder stop dulu kan?